sebagaimana menjadi harapan besar Bapak Presiden kita bahwa Indonesia akan mencapai kejayaannya pada saat kita akan merayakan Indonesia Emas di tahun 2024, di tahun 2045. Ini tentunya sebuah rangkaian yang panjang yang tidak boleh terganggu. Kita sangat berharap bahwa tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan selama ini, pertumbuhan perekonomian, gerak maju pembangunan, itu terus seiring sejalan, selaras, dan tidak panjangnya. Salah satu cara kita untuk terus mempertahankan ritme itu adalah terselenggaranya pemilu yang sukses. Kita masuk di tema sinergi. Mengapa kita bersinergi? Karena kita masih berbagai macam versi. Mengapa mesti kita rukun? Ya karena kita masih bercerai-berai. Kalau kita tidak bersinergi, kalau kita tidak rukun, maka harapan kita untuk mewujudkan pemilu damai, aman dan harmoni tidak bisa kita wujudkan. Nah, tugas kami di dalam Kementerian Agama ini saja. Jadi keragaman ini tidak bisa disatukan. Penduduknya 26 juta jiwa, pulaunya 17.000 sekian, suku bangsanya di Indonesia ini 1.000 lebih, bahasanya 602, agamanya juga 6. Maka ini yang kita sinergikan pada hari ini, khususnya di Kota Babal. Yang berikutnya, lihat saja Indonesia tidak akan aman kalau tidak banyak angkatan. Ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada polri. Kalau hanya menjaga udara, tidak ada menjaga darat, tidak akan kuat di Indonesia. Kalau hanya menjaga darat, tidak ada menjaga udara, tidak akan kuat. Indonesia saja yang dia bisa kuat karena ada 4 angkatan. Terus, nih, lihat ini, cepat sekali. Kalau sudah waktunya dihentikan. Berbeda untuk bersama. Dalam satu dunia, kita berbeda-beda bangsa dan negara. Dalam satu bangsa dan negara kita berbeda-beda suku dan bahasa. Dalam satu suku dan bahasa, kita berbeda-beda keyakinan dan agama. Dalam satu keyakinan dan agama, kita juga berbeda-beda paham dan aliran. Dalam satu aliran juga kita berbeda pemahaman. Dalam satu pemahaman kita juga berbeda pengalaman. Dalam satu pengalaman kita juga berbeda penghayatan. Dalam satu penghayatan kita juga berbeda keikhlasan. Dan dalam keikhlasan kita jaga kerukunan, toleransi dan kebersamaan. Sudah selesai kalau sudah tepuk tangan. Kira-kira berarti ya. Terus apa yang kita harapkan? Cepat-cepat saja. Intinya ini tentang kehidupan beragama dalam demokrasi. Saya tidak akan banyak bahas pertama, saya tidak akan bahas kedua, saya akan bahas ketiga. Hespin. Hespin ini adalah kebencian karena agama. Hespin. Diingat, kebencian karena agama ini sangat rentan dan konflik. Dimanapun di dunia, kalau kita konflik karena agama, susah untuk direkovery. Makanya hati-hati menggunakan, hati-hati dengan kebencian karena berbasis agama ini. Dalam politik, kebencian berbasis agama ini diolah oleh para kepentingan politik itu yang disebut dengan politik identitas, yang disebutkan oleh Pak Wali Kota tadi. Politik identitas ini mendorong orang yang seagama untuk pilih dia, yang satu etnis dengan dia untuk pilih dia. Budaya juga begitu. Jadi dia buat kotak-kotak, dia buat sekte-sekte. Padahal dari awalnya tadi Indonesia ini beragam. Makanya yang harus kita jaga, apa yang kita lakukan untuk menghindari politik identitas ini. Bagi kami, kita harus hidup di tengah-tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah di dalam beragama kita yang disebut dengan moderasi beragama. Tinggal berapa menit? 1 menit lagi. 1 menitnya. Apa intinya Bapak dan Ibu menghadapi pemilu nanti karena cuma 1 menit? Terus saya akan kecepatan. Nih, intinya 7 poin. Deklarasi kerukunan umat beragama dan budaya untuk mewujudkan pemilu 2024 yang damai, aman dan harmoni. Intinya, menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bermasyarakat dalam bingkai kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menciptakan suasana damai dan saling menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, serta ajaran sesuai kitab suci masing-masing
dalam rangka menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan dan menguatkan komitmen kebangsaan para tokoh agama, umat untuk bersama-sama melaksanakan etika kehidupan bermasyarakat. Keempat, berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang aman, damai, jujur, adil, bermartabat dengan menolak segala bentuk politisasi sara dan politik uang. Ya, jadi ini politik uang ini bukan hanya kita yang memilih, yang mengatur kita juga untuk memilih orang, dijaga juga itu. Artinya penyelenggara pemilu juga harus, bukan hanya kita yang mau diceramai. Dan lawan itu begitu Pak. Penyelenggara pemilu yang rawan. Kalau kita harus kita berikan suara kan kita pulang. Kita tidak tahu suara kita di mana, di bawah yang kita kerja. Yang keenam, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, hate speech, tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat politisasi politik. Yang ketujuh, berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam undang-undang. Makanya atas Bangpol kalau bisa deklarasi damai ini dimulai dari tingkat bawah, dilapor dari tingkat kelurahan, dipanggil itu semua itu PPS, PPK, KPU dan semuanya kita deklarasi supaya pemilu ini bisa damai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut sebelah kanan dari BDN. Ya, baik.